43 wilayah di Indonesia bakal menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal. Papua Barat menjadi provinsi yang bakal mengusung calon tunggal. Pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani merupakan calon petahana. Keduanya maju kembali dalam Pilkada tahun ini. Selain Provinsi Papua Barat, ada 42 wilayah yang terdiri dari kabupaten dan kota yang juga mengusung calon tunggal. Di antaranya pasangan Laode Darwin dan Ali Basa di Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. Pasangan Ari Septia Adinata dan Sumarno di Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu. Dan pasangan Andi Harun dan Saifuddin Zuhri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menyikapi potensi lawan kota kosong, KPU memutuskan memperpanjang pendaftaran hingga hari ini, 4 September 2024. Ya, di daerah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang melampaui ambang batas, maka kami persilahkan partai politik atau gabungan partai politik yang belum daftar dan melampaui ambang batas yang ditentukan tersebut untuk mendaftar di masa pendaftaran. Sebelum dibuka masa pendaftaran, masa perpanjangan pendaftaran tersebut, KPU daerah kami perintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik selama 3 hari, mulai tanggal 30, 31 Agustus, dan 1 September. Masa pendaftaran perpanjangannya dimulai tanggal 2 September, 3 September, dan 4 September. Lalu bagaimana jika kotak kosong menang? Berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah akan menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. Untuk memperlancar Pilkada 2024, Kejaksaan Agung juga akan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi terjerat hukum. Penundaan dilakukan selama tahapan Pilkada. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penundaan dilakukan untuk menjaga objektivitas. Harli menegaskan, Kejaksaan Agung tidak ingin proses hukum dijadikan black campaign atau kampanye hitam di Pilkada 2024. Dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan. Ya. Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign. Supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain. Hari ini adalah batas perpanjangan waktu pendaftaran Pilkada 2024. Akankah daerah yang berpotensi melawan kota kosong berkurang? Tim Liputan, Kompas TV. Setidaknya 43 wilayah di Indonesia bakal menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal terdiri dari 1 provinsi dan 42 kabupaten kota. Akankah Pilkada dengan calon yang melawan kota kosong bisa menjadi perwujudan suara pemilih? Dan apa yang menjadi masalah sehingga satu daerah hanya bisa menyajikan calon tunggal di Pilkada? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Komisioner KPU, Betty Epsilon Idrus, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Ibu Betty dulu. Hari ini kan terakhir nih perpanjangan kan, karena ada calon tunggal nih KPU mau perpanjang ya. Hari ini terakhir. Masih tetap jumlahnya 43 atau berkurang? Kita masih menunggu sampai dengan jam terakhir di mana KPU melakukan perpanjangan setelah sebelumnya melakukan sosialisasi terkait dengan masa perpanjangan ini. Oke, berarti sampai jam 12 malam nanti. Betul. Ya. Nah, kira-kira dengan adanya calon-calon ini jika kota kosong menang, apakah akan ada pencoblosan ulang? Tadi sih sebenarnya sudah dijelaskan pencoblosannya itu harus saat itu juga atau ditunda 1 tahun? Kalau dalam undang-undang pada tahun berikutnya atau kemudian ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu akan dilakukan pada pilkada berikutnya. Nah, KPU RI hari ini sedang bersurat kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah. Kami menginginkan ada semacam rapat dengar pendapat untuk menjelaskan tahun berikutnya itu apakah betul, karena sekarang kan pilkada keserentakannya setiap 5 tahun ya. Kalau sebelum-sebelumnya maka masa pilkada berikutnya itu ditentukan mana
masa pilkada paling dekat saat itu. Nah, kalau sekarang kita menunggu 5 tahun, apakah selama itu kita sedang mencari jawabannya? Yang jadi sorotan juga ketika sudah ada muncul beberapa gerakan publik di daerah Bu Betty bahwa ada campaign terhadap kota kosong nih, coblos kota kosong karena calon yang diusung di daerah-daerah mereka mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. KPU juga dituntut untuk mendukung campaign terhadap kota kosong itu. Sejauh ini bagaimana? Ya, kontestasi ini sebenarnya sama saja ya pada pilihan-pilihan yang ada. Artinya, tetapi pilihannya menjadi tidak ideal karena salah satunya adalah kota kosong. Jadi pemilih dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya tidak terwujud, tidak ada wujudnya. Yang satu ada orangnya, yang satu tidak ada wujudnya. Tentu yang harus di-campaign oleh Komisi Pemilihan Umum adalah bahwa pada satu tempat, pada satu wilayah, apakah itu kabupaten kota atau provinsi, akan ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai A, B, C, D, dan demikian juga KPU harus mensosialisasikan pada saat yang sama bahwa di satu sisi yang lain ada kota kosong yang menjadi pilihan bagi para pemilih, apakah dia ingin memilih si pasangan calon tersebut atau kota kosong. Sudah paskah ruang yang diberikan KPU, Mbak Titi? Iya, karena memang kan tafsir bahwa fasilitasi kampanye hanya untuk pasangan calon. Sementara realitasnya pemilih itu bukan hanya punya satu opsi pasangan calon, tapi juga pasangan calon versus kota kosong. Jadi dia sebenarnya juga menjadi bagian dari subjek. Sebab kalau kota kosong menang kan pilkada diulang begitu. Jadi memang dibutuhkan satu sosialisasi sehingga pemilih betul-betul memahami. Bukan berarti kalau pilkadanya hanya satu pasangan calon, artinya opsi itu tertutup sama sekali. Kesetujuan dari pemilih sangat dibutuhkan. Apakah dia setuju dengan calon tunggal atau dia ingin opsi yang berbeda? Opsi yang berbeda itu adalah kota kosong dan itu sah untuk dipilih. Dan kalau memenangi bahkan pilkadanya harus diulang. Tetapi yang kedua adalah selama ini kan kalau bisa dibilang fasilitasi alat peraga, lalu iklan di media massa cetak elektronik itu hanya untuk pasangan calon. Karena KPU boleh memfasilitasi pasangan calon. Nah, tetapi karena di pilkada satu pasangan calon, dukungan dan dorongan kita adalah KPU juga memfasilitasi hal yang sama untuk kota kosong. Misalnya begini, kalau ada iklan layanan masyarakat untuk pasangan calon tunggal, mestinya juga kota kosong mendapatkan porsi promosi yang sama begitu. Dan ini penting sekali karena kenapa? Kalau misalnya kota kosong menang atau kalah, dia bisa kemudian bahkan di Mahkamah Konstitusi dibela oleh pemantau pilkada terakreditasi. Jadi pemantau pilkada terakreditasi boleh mewakili kota kosong sampai sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian MK saja berusaha mencari jalan agar kota kosong ini ada entitas yang mewakili di Mahkamah Konstitusi, mestinya fasilitasi yang diterima oleh pasangan calon juga bisa didapat oleh kota kosong. Begitu. Mas Burhan, ada 43 daerah ya, 42 itu kabupaten kota dan 1 provinsi. Ini jumlahnya naik dari pilkada yang sebelumnya di 2020 dan 2018. Anda melihat ada yang berpengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional dalam konteks pilkada serentak ini, Mas Burhan? Ya, perbandingannya memang kurang apple to apple ya, karena 2020 tidak seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Kalau sekarang kan seluruh wilayah, kabupaten kota dan 37 provinsi. Tetapi secara umum memang ada faktor regulasi dan sekaligus faktor elektabilitas yang menyebabkan suatu daerah memunculkan kota kosong. Saya ingin highlight faktor regulasi. Yang pertama, meskipun barrier to entry sudah diturunkan oleh MK melalui putusan terakhirnya, tetapi tidak ada batas maksimum koalisi. Nah, ini yang mengakibatkan partai-partai cenderung menghilangkan makna persaingan dalam demokrasi. Jadi mereka tidak mau bersaing, mereka bergerombol, berkolaborasi, berkoalisi, karena tidak ada batas maksimum. Harusnya bukan hanya batas minimum untuk mengajukan calon, batas maksimum juga harus ditetapkan supaya partai politik ingat bahwa fungsi utama partai politik adalah kaderisasi dan rekrutmen pejabat publik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, studi
Aspinall dan Adrianus Hendrawan itu jelas menunjukkan dari pilkada-pilkada sebelumnya, semakin dekat jadwal pilkada dengan pilpres, makin besar pengaruh pilpres dalam menetapkan pola koalisi di tingkat lokal. Nah, sekarang pilpres 2024 dan pilkada 2024 itu selangnya hanya 8-9 bulan sebelum pemenang pemilu ditetapkan dan dilantik sebagai presiden. Nah, artinya karena semakin dekat dengan pilkada kemarin, pengaruh atau residu pilpres terasa di pilkada sesuai dengan pola sebelumnya. Kenapa begitu? Karena partai-partai di tingkat lokal tidak mau mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan elitnya di nasional. Jadi ini rekomendasi berikutnya, mungkin perlu semacam diskusi terkait dengan timing pilpres dan pilkada. Karena kalau terlalu ditentukan oleh faktor koalisi di tingkat nasional, maka kedaulatan partai terutama di tingkat lokal itu menjadi terpengaruhi. Yang ketiga, ini juga penting, makin lama makin berat syarat untuk maju dalam konteks perseorangan. Makin sulit buat calon maju melalui jalur non partai. Nah, termasuk juga ini juga harus didiskusikan terutama oleh para. Gimana? Ya, silakan Mas Burhan. Oh, iya. Jadi intinya ada faktor regulasi. Faktor regulasi yang Anda faktor elektoral juga. Jadi faktor elektoral yang saya maksud adalah di beberapa tempat calon sangat kuat elektabilitasnya dan waktu yang terlalu dekat antara jadwal penetapan paslon dengan hari H pemilu itu membuat partai politik dan kadernya itu berhitung panjang untuk mengajukan diri sebagai rival. Nah, beda misalnya zaman Pak Jokowi 2012 maju di Pilkada Jakarta, saat itu modal elektabilitasnya baru 6%. Waktu sebelum pendaftaran, tetapi antara pendaftaran dengan Pilkada itu ada 6 bulan jaraknya. Partai-partai atau calon berhitung, kalau masih ada 6 bulan, kayaknya masih ada waktu nih untuk mengejar elektabilitas peringkat pertama. Nah, sekarang itu waktunya kurang dari 3 bulan ya, sekitar 2 bulan lebih. Sempit sampai di tanggal 27 November. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan banyak partai dan calon yang kalah sebelum bertanding. Dan akhirnya berkolaborasi saja, pragmatis untuk mendukung calon yang dianggap punya potensi menang. Ini adalah ada relevansi antara regulasi Ibu Betty dengan elektoral kalau Mas Burhan tadi bilang. Nah, tapi saya ingin highlight juga soal kanal lain untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2024 ini adalah calon perseorangan, calon independen. Nah, dengan waktu yang begitu singkat mereka harus memberikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan KPU. Ini juga banyak dikeluhkan oleh calon perseorangan, termasuk sebelumnya di DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana meskipun diloloskan, tapi ada soal KTP, pencatutan KTP sebelumnya ini, dan mengeluhkan soal waktu yang begitu sempit untuk mengumpulkan KTP. Mengapa waktu itu dibuat begitu sempit sebetulnya, Bu Betty? Sesungguhnya kalau merujuk pada peraturan KPU yang kemudian diproduksi oleh KPU dalam uji publik, lalu kemudian harus dikonsultasikan ke DPR, KPU sudah mensosialisasikan kepada publik bahwa undang-undangnya masih sama nih, 7 tahun 2017. Persyaratannya pun masih sama. Artinya berapa persentase pengumpulan KTP-nya dari jumlah DPT yang ditetapkan itu juga masih sama. Nah, masa yang disampaikan itu sudah dikeluarkan lewat surat edaran KPU sebelum PKPU-nya lahir. Nah, artinya memang ini kita kemudian merefleksikan diri, mungkin sosialisasinya, mungkin juga perlu ada semacam helpdesk disampaikan oleh KPU begitu ya. Tetapi sesungguhnya dalam hal ini kalau PKPU-nya belum keluar, dalam hal persyaratannya sebenarnya sudah bisa melihat dari PKPU yang lama karena tidak ada perubahan di situ. Jadi surat edaran juga sudah dikeluarkan untuk menjawab kenapa PKPU-nya belum lahir waktu itu, sementara tahapannya sudah berjalan. Dan satu hal lagi juga selain independen adalah tadi disinggung oleh Mas Burhan, waktu yang singkat juga diberikan kepada partai politik untuk mengusung calonnya. Dari kalau sebelumnya sekitar 6 bulan, sekarang mungkin kurang lebih hanya 3 bulan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya partai politik ini kalah sebelum bertanding kalau yang di-highlight Mas Burhan. Termasuk untuk partai politik, waktu yang begitu singkat itu
memang sudah didesain oleh KPU sebelumnya atau memang pada saat pilkada serentak saat ini saja? Masalahnya pembuat undang-undang dan kita adalah pelaksana. Jadi keserentakan baru tahun ini ya Mas. Keserentakan baru tahun ini dan kemudian kita baru menyelesaikan tahapan penetapan, lalu kita menyesuaikan kapan waktu, misalnya di undang-undang jelas 6 bulan sebelumnya kita menerima DP4. Jadi itu kita atur alurnya sebagaimana bunyi undang-undang dan kita keluarkan PKPU. Kalau gitu yang buat undang-undangnya sendiri kan yang menjalankan, yang mengusung orang-orang di pilkada ya, partai politik berarti. Kalau lihat waktu yang begitu singkat, ini apa memang mereka sudah desain memang, jangan-jangan malah pembuat undang-undang yang mendesain ini semua? Pertama soal syarat calon perseorangan memang sengaja untuk dinaikkan. Kalau dulu persyaratannya sebelum Undang-Undang 1 2015 3-6,5%. Bahkan di Aceh itu hanya 3% flat. Tetapi kemudian dengan Undang-Undang Pilkada Serentak itu naik menjadi 6,5-10%. Dan itu yang kemudian membuat calon perseorangan semakin kesini itu semakin berkurang. Jadi ada intensi memang untuk mempersulit hadirnya calon perseorangan di pilkada. Yang kedua, tahapan pilkada kita beririsan dengan tahapan pemilu. Konsentrasi hampir semua aktor politik masih di pemilu. Ketika tahapan pilkada mulai Februari 2024, itu kan di saat yang sama kita masih pemungutan suara. Proses tahapan krusial bahkan berlangsung ketika perselisihan hasil pemilu masih di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini memang pilkada 2024 yang sangat tidak ideal. Ketika aktor politik, partai masih mengalami kelelahan politik. Bahkan pemilih itu terkaget-kaget ketika dimintai dukungan untuk mendukung perseorangan. Ada yang bertanya, loh bukannya kita masih pemilu nih? Ternyata kita udah masuk pilkada, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal durasi yang serba mepet ini, kenapa kemudian putusan MK itu sebenarnya kontributif terhadap menurunkan calon perseorangan? Kalau tidak ada putusan MK nih Mas Burhan, hitung-hitungannya calon perseorangan itu bahkan bisa 70. Contohnya saya daerahnya saya ya di Tangerang Selatan, 16 partai versus 1 partai. Nah 1 partai ini ternyata bisa mencalon karena putusan MK. Di Kabupaten Bogor juga begitu, 16 partai versus 1 partai. Jadi sudah ditolong dengan putusan MK, tapi putusan MK datangnya 1 minggu sebelum pencalonan. Sentralisasi pencalonan, semua pencalonan harus dapat rekom dari DPP, itu juga berkontribusi bagi calon tunggal. Otomatis akan ada biaya yang tinggi untuk mengurus persyaratan pencalonan, dan ketika putusan MK keluar, semua rekom itu relatif sudah ada di tempat begitu. Nah sekarang kan perpanjangan nih 2 sampai 4 September, apakah akan ada bertambah? Saya pesimis ya. Kalau 2020 di masa perpanjangan ada 3 daerah yang gagal calon tunggal di Kota Sungai Penuh, di Bintan, dan 1 lagi Serdang Bedagai. Sekarang kenapa saya bilang pesimis? Karena ada keputusan KPU 1229 yang menyatakan boleh merombak atau mengubah dukungan, tapi persetujuan nih dari koalisi. Jadi misalnya kita 16 itu di tengah partai. jalan tuh ya? Ya, kan kita perpanjangan nih. 16 partai. 16 partai ini supaya mencegah calon tunggal, kata KPU boleh rekonstruksi dukungan. Tapi minta kulo nuwun dulu ke anggota koalisi yang lain. Ya nggak mungkin koalisi yang mau mengizinkan untuk dapat kontestan tambahan. Nah ini emang aturan baru yang makanya saya bilang pesimis di masa perpanjangan ini akan ada calon tambahan yang di 2 pilkada sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalau dulu itu mau pecah kongsi ya ibaratnya ya, dan mengubah dukungan seperti tadi di Sungai Penuh atau di Binjai, di Bintan dan di Serdang Bedagai, tidak perlu kulon nuwun ke anggota koalisi yang lain. Jadi makanya bisa nambah 3 daerah. Kalau sekarang saya mau pisah jalan nih, mau dukung Mas Radi, nggak jadi dukung Mbak Titi, ya nggak bakalan dikasih, kan nambah saingan begitu. Jadi ini juga jadi problem nih kalau kita memang mau sungguh-sungguh mengatasi calon tunggal, ya aturan seperti itu harusnya dihindari karena tidak masuk akal begitu. Ini pertanyaan yang sama nanti akan saya tanyakan juga ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Apakah memang gelagat-gelagat calon tunggal ini diinisiasi oleh partai politik sendiri yang menjadi penyusun undang-undang di Komisi 2 DPR, terdiri dari partai-partai besar, saya pikir juga punya andil untuk membuat adanya perwujudan calon tunggal di Pilkada 2024. Setelah jeda saya akan tanyakan ke Mas Burhan. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Le Mineral dari pegunungan terpilih yang kaya mineral esensial. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung anak bangsa demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral. Setiap bayi dan anak tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan. Namun mereka berhak atas kehidupan yang layak.